Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kemarin kita sudah bahas terkait bonds payable dari penerbitan sampai dengan penebusan baik sebelum setelah jatuh tempo. Juga ada kita lihat pada saat penebusan itu bisa dijual secara premium atau secara diskon. Di pembahasan kali ini kita akan fokus membahas selisih ini premium atau diskon. Karena pada saat pelunasan dibayarkan hanya sebesar nominal, besaran diskon ataupun premium itu harus tanda kutip dibagi rata sepanjang periode. Tidak dibagi rata ya, dibagi sepanjang periode umur dari bonds itu. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan efektif interest method, dan kedua adalah yang menggunakan metode garis lurus strike. Kita akan bahas dulu yang efektif interest method. Jadi tujuan utama dari amortisasi ini membuat nanti dengan adanya amortisasi itu beban bunga yang dicatat setiap periode itu sama dengan persentase market rate dikalikan dengan carrying value dari itu yang dijadikan amortisasi untuk yang efektif interest method. Menggunakan cara yaitu efektif interest rate itu sama dengan constant percentage of carrying value. Ini menjadi dasar di sini adalah carrying value dari dan tingkat bunga yang berlaku pasar atau yang dinaikkan investor. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, kita hitung beban bunga dari bonds tersebut. Kemudian kita hitung beban bunga yang dibayarkan atau yang tertangguh, yang payable, yang masih harus dibayarkan awal tahun berikutnya. Yang terakhir, menghitung bunga amortisasi. Yang ketiga itu sebenarnya tinggal diselisihkan antara interest expense dan interest yang dibayarkan. Bond interest expense ini hitungnya adalah carrying value dari bonds di awal periode dikalikan efektif interest atau tingkat bunga pasar. Nah, kemarin padahal di bos itu yang selalu ada adalah coupon rate. Nah, yang coupon rate itu dipakainya untuk yang dibayarkan. Jadi yang itu yang jadi dibayarkan kepada si pemegang bonds. Nah, ngitungnya adalah nilai nominal dari bonds dikalikan nilai tingkat bunga kupon. Ini bunga yang dibayarkan. Ada selisih di sini adalah masuk ke besaran yang diamortisasikan. Kita lihat contoh yang diskon dulu. Kalau diskon seperti apa? Contoh ini, perusahaan menerbitkan bonds seharga 100.000 dengan jangka waktu 5 tahun, tingkat bunga kuponnya 10%, seharga 98.000. Berarti dengan bonds ada selisih diskonnya 2.000. 2.000 itulah yang harus diamortisasikan sepanjang periode ya. Sepanjang periode. Berdasarkan tabel present value, kita bisa menghitung efektif interest rate-nya adalah 10,58. Biasanya yang diketahui adalah efektif interest rate-nya ini, sementara harga pasarnya ini yang harus dicari. Kalau kita lihat, untuk memudahkan yang amortisasi efektif method itu, efektif interest rate method, itu kita buat tabel. Tabel perhitungan amortisasi dari bond diskon. Kita lihat ya, jadi di sini ada 6 kolom. Kolom yang pertama menunjukkan periode pembayaran bunga. Karena dia 5 tahun dan dibayarkan tahunan, ini ada 5 baris. Kalau dibayarkan semesteran, ini ada 10 baris. Kolom kedua, atau kolom A, ini adalah beban bunga yang dibayarkan setiap periode. Ini dihitungnya dengan tingkat bunga kupon dikalikan harga nominal dari bonds, nilai nominal dari bonds. Ini besarannya sama. 10% dikalikan 100.000. 10.000, 10.000, 10.000 semua. Nah, ini paling gampang ya, tinggal dikalikan. Jangan sampai salah ini kalau disuruh ngitung, paling mudah. Untuk yang B, ini interest expense yang di jurnal sebagai interest expense yang menjadi beban periode itu.
Nah, kalau interest expense itu yang dipakai adalah tingkat bunga effective rate atau tingkat bunga pasarnya 10,5348, tapi bukan dikalikan dengan yang 100.000, dikalikan dengan bond carrying value. Bond carrying value itu mirip dengan book value kalau fixed asset. Kemudian yang C, ini amortisasi periode itu. Ngitungnya kolom B dikurangi dengan kolom A. Sementara kolom D, diskon yang belum diamortisasikan. Ngitungnya kolom D, baris sebelumnya dikurangi dengan kolom C. Dan terakhir, bond carrying value. Cara ngitungnya adalah nilai nominal 100.000 dikurangi dengan kolom D. Kita lihat satu-satu barisnya. Pada saat penerbitan, ini tidak ada bunga yang dibayar. Begitu juga interest expense nggak ada. Unamortized diskon karena belum dikurangi 2.000, 100.000 dikurangi 98, 2.000. Bond carrying value-nya 100.000 dikurangi 2.000, 98.000. Kemudian akhir tahun pertama, perusahaan membayarkan bunga 10.000. Interest expense-nya berapa? Interest expense-nya 10,5348 kali carrying value awal tahun. Kali ini 8 ke sini. Ketemu 324. Diskonnya dikurangi 2.000 dikurangi 324 ketemu 1676. Sementara yang bond carrying value 100.000 ini dikurangi dengan 1676 ketemu 98324. Atau ini saldo tahun sebelumnya 98.000 ditambah dengan amortisasi periode itu. Dan seterusnya sampai terakhir tahun kelima, ini bond carrying value-nya menjadi face amount-nya, menjadi nilai nominalnya 100.000. Jadi pas melunasi itu sama dengan 100.000-nya. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya sebenarnya tidak terlalu rumit ya kalau kita sudah membuat tabelnya. Kalau kita sudah membuat tabelnya, ini relatif mudah. Jadi ini misalnya di akhir tahun pertama, jurnalnya adalah kita mengakui interest expense dan membayar bunga. Tapi karena dibayarnya 1 Januari, berarti masih interest payable. Interest payable ini dari kolom A, tadi ketemu nilainya sama semua, 10.000. Kemudian interest expense dari kolom B, sisanya yang amortisasi ini, kolom C menjadi semacam penambah nilai bonds-nya. Karena tadi awalnya adalah 98 sekian, dia harus ditambah sampai dengan di akhir tahun menjadi 100.000. Nah, di akhir tahun kedua pun sama ya. Zonanya sama persis, nominalnya saja berbeda. Untuk yang interest payable karena jumlahnya sama terus, nilainya sama 10.000. Nah, ini interest expense diambil dari kolom B. Sementara yang bonds payable ini amortisasi periode itu diambil dari kolom C. Simpel ya harusnya. Nanti teman-teman bisa coba. Bagaimana kalau yang premium? Prinsipnya sama, cuma yang membedakan adalah bahwa kalau premium itu yang diterima oleh perusahaan, bonds-nya itu laku lebih tinggi. Karena kalau kemarin kita ingat ya, jadi bonds-nya perusahaan memiliki kupon rate lebih tinggi daripada pasar. Nah ini contoh yang ini, bonds-nya perusahaan tidak dijual seharga 98 tapi laku 102.000. Berarti ada premium 2.000. Berdasarkan tabel, ini ketemu effective rate-nya, ini kurang lebih 9,4794. Nah ini lebih kecil dibandingkan tingkat bunga kupon yang ditawarkan perusahaan 10%. Makanya dia premium. Dengan cara yang sama, kita bisa membuat schedule amortisasinya. Caranya sama persis, cuma yang sedikit membedakan adalah yang di kolom E. Karena ini bonds premium, di sini bonds carrying value-nya adalah dihitung dengan nilai nominal 100.000 ditambahkan unamortized premium karena dia kan lebih tinggi ya. Atau cara lain, dari yang kolom E baris sebelumnya 102.000 ini dikurangi dengan kolom C. Intinya ini harus dikurangi terus sampai dengan terakhir sama dengan nilai nominal 100.000. Sementara tadi kalau yang diskon, yang kolom E ini dari awalnya 98.000 harus ditambah terus sampai kemudian akhirnya juga 100.000. Sementara untuk kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D caranya sama. Yang sedikit berbeda hanya kolom E. Kebalikan karena dia premium. Zonanya pun sama, cuman karena dia bonds premium, dia bukan menambah interest expense, tapi justru mengurangi ya. Jadi
interest expense-nya ini kalau kita lihat ya, lebih kecil dibandingkan yang dibayar. 10.000 dibandingkan 9.669. Kita lihat jurnalnya. Jurnalnya sama ya. Cuma yang kalau teman-teman ingat yang sebelumnya kalau di diskon, bonds payable ini adanya di kredit. Karena dia perlu untuk menambah dari 98 agar menjadi 100. Nah, ini sebaliknya. Dari awalnya 102 agar menjadi 100.000. Makanya setiap periode harus dikurangi. Ini untuk yang tahun pertama. Kita lihat tahun pertama. Interest expense dari kolom B 9669. Interest paid-nya, interest payable-nya karena dibayarnya 1 Januari periode berikutnya diambil dari kolom A 10.000. Selisihnya premium amortisasi 331 ini masuk sebagai pengurang bonds payable. Begitu juga yang tahun kedua dengan cara yang sama. Tidak terlalu rumit ya. Nah, untuk sedikit latihan, silakan teman-teman coba ini ya. Mana jawabannya? Ini ada perusahaan menerbitkan bonds dengan nilai nominal 1 juta, tingkat bunga kupon 9%, seharga 938. Berarti dijual secara diskon, tingkat bunga pasarnya 10%, berdasarkan annual. Berapa sih diskon yang belum diamortisasi pada akhir tahun? Ini bisa teman-teman buat dulu schedule amortisasi, atau teman-teman langsung hitung bandingkan antara ini di awal kan ada diskonnya. Saldo unamortized diskon awal tahun pertama pada saat penerbitan ini kan 1 juta dikurangi 938, temu sekitar 62 sekian. Nah, selama tahun tersebut ada amortisasi di akhir tahun bersamaan dengan pembayaran bunga. Nah, nanti bisa teman-teman hitung, diselisihkan, ketemu jawabannya berapa. Oke, itu tadi yang effective interest rate method. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan terkait cara berikutnya. Cara berikutnya ini lebih simpel ya dibandingkan yang effective interest rate itu. Nah, kalau teman-teman ingat yang di fixed asset kemarin, depresiasi nggak usah line, dibagi saja ya. Nilai apa? Nilai cost, harga perolehan dikurangi residual value, dibagi dengan masa manfaat. Nah, kalau ini juga dibagi rata dengan masa jatuh temponya bonds. Jadi diskonnya berapa itu yang dibagi, premiumnya berapa itu yang dibagi. Katakan tadi diskonnya kan 2.000 ya, dari 100.000 dijual 98, berarti ada diskon 2.000. Nah, amortisasi setiap tahunnya cukup dengan membagi 2.000 tadi dengan jumlah pembayaran bunga. Kalau jumlah pembayaran bunga 5 tahunan berarti 2.000 dibagi 5. Amortisasi bondsnya setiap tahun berarti 2.000 bagi 5, 400. Kalau tadi kan 300 sekian gitu ya. Kalau ini angka bulat 2000 dibagi 5 ketemu 400. Jurnalnya sama persis, cuman menghitung ininya yang bonds payable sama interest expense ini yang membedakan. Nah, dihitungnya yang pertama adalah beban bunga, bukan beban bunga tapi bunga yang dibayarkan. Interest payable-nya ini sama 10% kali 100.000, 10.000. Amortisasinya karena dia bonds diskon, amortisasinya itu menambah bonds payable di kredit agar saldo akhirnya menjadi 100.000. Besarnya berapa? Besarnya adalah 2.000 dibagi 5, 400. Baru kemudian interest expense-nya dihitung. Cara ngitungnya ya standar, ditambahkan antara interest payable dengan bonds payable. Begitu juga sebaliknya nanti kalau ada interest premium, bonds premium berarti kita hitung dulu interest payable, bonds payable amortisasinya kita hitung karena premium nanti akan mengurangi bonds payable berarti di debit. Interest expense-nya berarti beban bunga yang dibayar dikurangi dengan amortisasi. Itu untuk yang premium. Kalau dibuat schedule amortisasi bisa juga, tapi tampilannya sama semua, jadi sedikit membosankan gitu. Karena yang kolom B nilainya sama terus. Interest expense-nya kan 10.000 ditambah amortisasi ini, diskon amortisasi. Hitungnya juga A plus C yang B ini, bukan interest expense dihitung duluan. Untuk yang D dan E caranya juga sama dengan cara yang tadi. Untuk yang premium ini sebaliknya sebenarnya cara ngitungnya juga sama. Kebetulan nilai premiumnya sama-sama 2.000. Nah, 2.000 dibagi 5 temu 400. Nah, jurnalnya sama, cuman karena ada premium, amortisasinya itu bukan menambah tapi mengurangi.
bonds payable, makanya ada di debit 400. Kita catat dulu, bunga yang dibayar interest payable 10.000, kemudian amortisasi 400, berarti interest expense-nya 10.000 dikurangi 400, 9.600. Tabelnya sama ya, sama dengan yang bond diskon tadi, cuman bedanya di sini adalah yang di kolom E sama kayak yang effective interest rate. Baik, itu pembahasan terkait cara menghitung amortisasi dari bond diskon maupun bonus premium. Mudah-mudahan memberikan tambahan ini ya, penjelasan, tambahan lebih jelas bagi teman-teman. Kalau kurang jelas silahkan nanti kita bisa diskusikan sambil kita latihan soal-soalnya. Terima kasih.